Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah, NIM 1908107066. Saya dari PGMI 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin E dan F, yaitu perkembangan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal peserta didik. Dan poin F-nya yaitu pentingnya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangannya dulu. Perkembangan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal peserta didik, yaitu kecerdasan merupakan hal yang paling penting untuk dikembangkan pada peserta didik. Pendidikan formal menjadi salah satu upaya mengembangkan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki anak agar dapat berhasil dan mampu meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, teori kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh Howard Gardner menyadarkan orang akan pentingnya mengembangkan kecerdasan-kecerdasan di luar kecerdasan akademik. Nah, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal merupakan kesekian kalinya akan kecerdasan yang mutlak dimiliki oleh setiap individu apapun profesi dan perannya. Di masyarakat. Nah, bahkan kedua kecerdasan ini diyakini dapat mengoptimalkan kecerdasan lainnya. Manfaat lain dari pengembangan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal sendiri mungkin dapat membentuk karakter anak serta menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya seperti rasa percaya diri, berpikir mandiri dan lateral. Rasa empati yang besar, memiliki konsep diri yang positif atas dirinya sendiri. Proses rekrutmen dan seleksi siswa sekolah madrasah mengacu pada prinsip bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kecerdasannya masing-masing. Semua kecerdasan tersebut akan optimal manakala dilengkapi dengan kecerdasan personal, interpersonal, dan intrapersonal yang dikembangkan sesuai tahapan perkembangan siswa. Proses rekrutmen dan seleksi siswa madrasah yang ramah lingkungan akan menjadi sebuah permulaan yang baik dalam proses pendidikan ke depannya. Utamanya, pengembangan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal ini dari beberapa hasil penelitian tentang sekolah yang efektif membuktikan bahwa kecerdasan siswa sangat ditentukan oleh lingkungan belajar. Oleh karenanya, penting sekali bagaimana menciptakan kondisi yang efektif agar setiap siswa bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Nah, semakin kondusif lingkungan belajar sebuah sekolah, semakin besar pula kemungkinan pengembangan kecerdasan yang dicapai oleh siswa. Nah, kita akan membahas tentang pentingnya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal peserta didik. Nah, dari kecerdasan interpersonal terlebih dahulu. Pentingnya kecerdasan interpersonal, kecerdasan penting bagi setiap orang dan kecerdasan pada diri seseorang dan bisa berubah-ubah dan dapat ditingkatkan. Kecerdasan manusia bisa berkembang sejalan dengan interaksi manusia dengan manusia lainnya atau interaksi manusia dengan alamnya. Manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan meningkatkan potensi kecerdasan yang dimilikinya. Hal berikut ini yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal anak, yaitu yang pertama mengungkapkan perasaan kasih dan sayang secara eksplisit. Bagaimana sih cara mengungkapkan perasaan kasih dan sayang secara eksplisit? Anak membutuhkan kasih sayang baik dari keluarga, teman maupun orang-orang di sekitarnya. Rasa cinta dan kasih sayang yang selalu diperolehnya akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi dengan kecerdasan interpersonal yang mantap. Nah, yang kedua yaitu berikan penghargaan atas setiap pemberian atau ungkapan kasih sayang anak. Anak-anak tidak segan untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada orang di sekitarnya, terutama orang tua, melalui pelukan, ciuman, gurauan, tingkah laku,
tingkah lakunya yang manja adalah cerminan kebutuhan pengungkapan rasa kasih sayang anak. Respon yang positif terhadap ungkapan kasih sayang anak akan membuat anak merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai. Yang ketiga yaitu ajari anak untuk mengenali perasaan orang lain melalui sinyal-sinyal non-verbal, mengenali ekspresi dan gerakan tubuh orang. Mengenali ekspresi dan gerakan tubuh orang lain sangat penting bagi anak. Anak akan belajar mengesampingkan keinginan-keinginannya dengan melihat kebutuhan orang lain. Nah, yang keempat yaitu beri kesempatan anak untuk berhadapan dengan orang lain. Kemampuan berinteraksi dengan orang lain harus ditanamkan sejak dini dan secara bertahap. Orang tua maupun guru perlu membimbing dan menuntunnya. Yang kelima yaitu pahami kebutuhan anak akan persahabatan dengan teman sebaya dan dukung kegiatan-kegiatan positif bersama teman. Selanjutnya yaitu pentingnya kecerdasan intrapersonal peserta didik. Kecerdasan penting bagi setiap orang yang ingin memiliki kendali atas kehidupannya dan karena itu mencapai keberhasilan dan keamanan. Dari sinilah kecerdasan ini kadang-kadang dikenal sebagai kecerdasan penguasaan diri. Lewin dan kawan-kawan menyebutkan ada 5 alasan mengapa cerdas diri penting bagi setiap orang. Di antaranya yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman yang kuat menangani diri yang membimbingnya kepada kestabilan emosional. Nah, yang kedua yaitu mengendalikan dan mengarahkan emosi. Yang ketiga yaitu mengatur dan memotivasi diri. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas kehidupan diri sendiri. Yang kelima yaitu mengembangkan harga diri yang tinggi yang merupakan dasar bagi keberhasilan. Kecerdasan intrapersonal dan interpersonal peserta didik, kesimpulannya dapat kita simpulkan yaitu kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Ada 2 kecerdasan yang berhubungan dengan perasaan diri sendiri. Pertama, kecerdasan pribadi yang berhubungan dengan aspek internal dari seseorang. Ya, hal itu disebut dengan kecerdasan intrapersonal. Nah, fungsi penting dari kecerdasan intrapersonal ialah meliputi penilaian diri yang akurat, penentuan tujuan, memahami diri atau introspeksi atau dan mengatur emosi diri. Jika seseorang sudah memiliki kecerdasan intrapersonal yang kuat, maka ia mampu memahami dirinya sendiri sebagai pribadi, apakah yang menyangkut potensi dirinya, bagaimana ia mereaksi terhadap berbagai hal, dan apa yang menjadi cita-citanya. Dengan kecerdasan intrapersonal yang baik, diharapkan setiap orang mampu membuat keputusan dan menentukan perilakunya tanpa harus selalu diarahkan dari orang lain. Nah, kesimpulan dari kecerdasan interpersonal yaitu interpersonal intelligence, kecerdasan ini kedua yang berhubungan dengan orang dan pemahaman terhadap diri sendiri, merupakan hubungan interpersonal. Kecerdasan interpersonal sebagai sisi lain dari kecerdasan intrapersonal sangat berhubungan dengan kemampuan untuk memahami orang lain. Kecerdasan interpersonal mendorong keberhasilan seseorang dalam mengatur hubungan antar individu. 2 keterampilan pokok merupakan kemampuan untuk mengenali dan menerima perbedaan antar individu dan kemampuan untuk mengenali emosi, suasana hati, perspektif, dan motivasi orang. Contoh profesi yang pekerjaannya sehari-hari berhadapan dengan orang seperti guru, dokter, polisi, dan pedagang perlu lebih terampil dalam kecerdasan interpersonal supaya lebih berhasil di tempat kerja. Namun hal itu jauh lebih sulit bagi beberapa orang yang bekerja bersama orang lain, di mana mereka tidak bisa memahami atau dengan siapa mereka tidak bisa berhubungan antar satu dengan yang lain. Dengan kata lain, keahlian interpersonal seseorang dapat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang melakukan komunikasi intens dengan pihak lain. Sekian pemaparan penjelasan mengenai
perkembangan dan pentingnya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.